welcome to Potrain. Smart Travel, live better. Hai teman Reina. Kenapa saya menyapanya teman Reina? Karena untuk topik Potrain kali ini kita akan mengkepoi yaitu LRT Jabodebek. Dan teman Reina adalah maskot dari LRT Jabodebek. Senang sekali saya Brian Daniel akan untuk menemani teman Reina. Kita akan membahas mengenal LRT Jabodebek yang pastinya revolusi transportasi masa depan. Dan ngomongi kepoi ataupun juga bincang-bincang yang nantinya akan kita tahu lebih dalam lagi mengenai LRT Jabodebek. Saya tidak sendirian karena juga telah kehadiran saat ini yang juga merupakan salah satu narasumber kita, perwakilan dari LRT Jabodebek. Saya ingin menyapa kepada Bapak Kuswardoyo selaku Manager Public Relations LRT Jabodebek. Kita berikan tepuk tangan dulu dong untuk kehadiran dari Bapak Kuswardoyo. Hai Pak, selamat pagi, apa kabar Pak Kuswardoyo? Alhamdulillah, sehat dan bahagia pastinya. Sehat dan bahagia. Oke, Pak Kuswardoyo sudah untuk memperkenalkan dan juga menginformasikan lagi sehat dan juga bahagia. Tadi mungkin pada saat Pak Kuswardoyo lagi untuk menyapa teman Reina, itu ada terdengar untuk suasana perjalanan kereta. Baik lagi itu bukan efek. Tapi kita sekarang saat ini lagi ada di kantor LRT Jabodebek, tepatnya di stasiun Gondangdia. Benar ya Pak ya? Betul sekali. Kita sekarang berada di kantor LRT Jabodebek yang kebetulan letak kita ada di stasiun Gondangdia lantai 2. Jadi suara perjalanan kereta pasti terdengar jelas dan asik juga untuk kita. Asik, setuju Pak. Jadi benar-benar kita lebih merasakan untuk suasana perjalanan belum dong. Perjalanan kan tanggal 12 Juli ya. Tapi suasana untuk mendekatkan dengan transportasi yang akan hadir ataupun juga sudah hadir saat ini di kota Jakarta dan juga sekitarnya. Dan baiklah juga saya mau informasi bahwa Pak Kuswardoyo tidak sendirian untuk hari ini. Dalam Potrain kali ini kita juga telah kehadiran influencer traveler yaitu Yuki. Halo, selamat pagi teman Raina, Brian dan Pak Kuswardoyo. Oke, Yuki apa kabar? Baik banget, senang banget bisa hadir di sini sama kalian dan kita bakal bahas tentang LRT ya hari ini ya. Betul. Tadi kenapa saya agak ke delay untuk mau present ataupun juga menyambut Yuki. Tadi hampir saya menyebutnya Reina gitu kan. Kita udah gak sabar untuk kehadiran dari LRT Jabodebek yang nantinya juga akan ditemani oleh Reina, yaitu train attendant yang merupakan juga Reina maskot dari LRT Jabodebek ya. Oke, nah sebelumnya untuk Potrain kali ini kita mau ke Pak Kuswardoyo dulu Pak. Siap. Jadi Pak Kuswardoyo mungkin bisa juga Pak untuk memperkenalkan LRT Jabodebek ini yang nantinya siap hadir untuk menjawab revolusi transportasi masa depan di Jakarta dan juga sekitarnya. Ya, jadi untuk teman Reina bahwa dalam waktu dekat, khususnya untuk warga Jabodebek, akan memiliki transportasi baru yang sudah diberikan oleh pemerintah kepada kita semua, yang kita kenal dengan LRT Jabodebek. Ya. Jadi kereta ini adalah salah satu kereta yang tercanggih yang ada di Indonesia saat ini. Wow. Nah itu udah diinformasikan spill sedikit dulu ya dari Bapak Kuswardoyo mengenai LRT Jabodebek. Pak, ini kan bisa dibilang bagian dari sosialisasi ya. Betul. Dan buat teman Reina, sekedar informasi sosialisasi ini juga sudah berlangsung bukan hanya di Potrain, tapi juga kita sudah sempat berlangsung juga ke beberapa sekolah di Jakarta dan sekitarnya, yaitu ada di SMA, SMK, bahkan juga di beberapa perguruan tinggi, universitas, kampus gitu. Nah Pak, ngomongin sosialisasi, terlihat kenapa sih LRT Jabodebek jor-joran banget Pak untuk sosialisasi kali ini? Padahal kan balik lagi, yang namanya untuk transportasi modern pasti masyarakat akan dengan tahu dan kepo sendiri gitu Pak. Tapi dari pihak LRT Jabodebek benar-benar yang ada menjemput untuk masyarakat. Ayo join, siap untuk naik LRT Jabodebek. Ya,
Jadi kalau kita berbicara kenapa sih LRT kok jor-joran Iya, sosialisasinya? benar Pak. Tadi Brian sudah bilang bahwa tak kenal maka tak kenal. Betul ya Pak ya. Nah, kita sangat berharap agar semua masyarakat, khususnya yang nantinya akan menjadi pengguna dari jasa LRT, Ya. agar mereka lebih kenal terkait LRT. Tentunya salah satu caranya adalah kita melakukan sosialisasi dan kita mendekatkan diri kepada calon pengguna kita. Karena apapun ceritanya, LRT ini adalah produk baru dan tentunya masih banyak tanda tanya dari warga masyarakat calon pengguna, seperti apa sih LRT itu? Setuju Pak. Kalau kita tidak mendekatkan diri, takutnya itu tadi, mereka tidak kenal dan pastinya tidak akan sayang sama kita dong. Betul. Itu deh. Nah untuk dari sisi sosialisasinya Pak, tadi kan kita juga udah sempat spill ya, sudah untuk ke beberapa sekolah dan juga kampus universitas, dan saat ini juga berlangsung di Potrain. Selain itu apa aja pergerakan sosialisasi yang sudah dilakukan oleh LRT Jabodebek Pak? Lewat sosial media juga ada Pak? Betul, jadi memang kami di LRT itu sudah continue ya, sudah cukup lama continue Ya. melakukan sosialisasi melalui sosial media yang kita punya. Salah Baik. satunya melalui Instagram Instagram. kami. Nah, di sosialisasi itu kami juga menyertakan ada berbagai macam kegiatan giveaway, kemudian ada lomba-lomba di dalamnya. Dan yang baru saja kemarin kita lakukan juga kita melaksanakan fun run LRT. Dan jangan khawatir, nanti ke depan kita masih punya kegiatan fun cycling, kita masih punya kegiatan maraton, dan tentunya giveaway di medsos masih akan terus berlangsung. Nah, ini ngomongin giveaway ya. Sebelum nanti kita juga mau kepoin buat Yuki yang sudah siap untuk merespon untuk pengkepoan kali ini. Oke, nah untuk giveaway sosial media buat teman Reina, jangan lupa untuk follow terlebih dahulu di akun Instagram di @lrt_Jabodebek. Jadi sekali lagi untuk Instagramnya, sosial medianya teman Reina bisa untuk kepoin dan juga follow sekarang juga di @lrt_Jabodebek. Seperti informasi dari Bapak Kuswardoyo, bahwa juga bukan hanya informasi updatean dari kesiapan LRT Jabodebek yang nantinya juga akan berlangsung tepatnya tanggal 12 Juli, tapi sembari untuk menantikan kehadiran dari LRT Jabodebek, teman Reina bisa berkesempatan untuk bawa pulang ataupun juga meraih giveaway. Untuk giveaway-nya apa aja bisa langsung dikepoin di Instagram dari LRT_Jabodebek. Oke, kita sekarang ke Yuki. Wah, Yuki bisa dibilang kan Yuki ini udah sering kemana-mana lah ya. Tapi kita mau untuk kepoin Yuki kali ini pesan dan juga kesan, lebih ke kesan Yuki setelah menggunakan transportasi umum. Apa aja kesan yang sangat diingat Yuki selama keterlibatan naik transportasi umum? Mungkin boleh dong kita sharingin ya. Jadi memang banyak sekali ya pengalaman aku naik transportasi umum, karena memang selama ini aku merasa bahwa transportasi umum di Jakarta itu sebenarnya udah sangat bagus dan membantu mobilitas aku gitu sehari-hari. Karena sebenarnya kan aku banyak kegiatan lah berpindah-pindah gitu kan ya, berkaitan dengan pekerjaan aku sebagai travel influencer gitu kan, kadang event di sini, kadang event di sana gitu ya kan. Dan aku merasa dengan transportasi ini sangat membantu aku menghemat waktu, praktis. Ketika aku naik kendaraan umum ini juga aku bisa punya waktu misalnya untuk sambil mengedit atau sambil bekerja gitu kan, sambil berproses untuk membuat konten gitu kan, ketimbang misalnya aku bawa kendaraan sendiri dan harus fokus menyetir gitu misalnya. Jadi ya aku senang sekali dengan kehadiran LRT Jabodebek ini ya, pastinya kedepannya akan sangat membantu mobilitas aku dan rute-rutenya aku dengar kan ini makin meluas gitu ya kan. Jadi kayak semangat banget untuk menanti ini kehadiran LRT. Teman Reina, Yuki bahkan tadi ke lokasi untuk kita potret, dia naik KRL. Luar biasa, tepuk tangan dulu dong buat Yuki. Turunnya di stasiun Gondang Dia langsungnya. Ini membuktikan bahwa beliau bukan hanya sebagai influencer yang secara title gitu ya, tapi benar-benar menerapkan dalam kesehariannya. Gimana tadi naik kereta, apalagi saya pengen kepoin dong perasaan Yuki yang nantinya mungkin sudah berangan-angan nih ya, kalau naik KRL kayak bukan membandingkan tapi lebih untuk menantikan experience baru yang siap untuk Yuki dapatkan pada saat naik LRT Jabodebek. Udah kebayang nggak untuk experience? Iya sih, udah kebayang banget. Jadi sebelumnya kan dulu aku tinggal di Jakarta gitu kan, jadi sudah
mengamati lah dari awal muncul Transjakarta, kemudian Ya. muncul MRT. Ya. Nah, Mengikuti kemudian sejarahnya mengikuti ya. sejarah gitu ya. Saksi hidup. Betul. Nah, sekarang aku pindah ke Tangsel. Karena aku Baik. pindah ke Tangsel sebenarnya pergerakannya jadi bergeser gitu. Ya. Sekarang aku naik KRL, Ya. kemudian KRL biasanya lanjut MRT. Nah, Ya. dengan adanya LRT ini, aku jadi semangat karena makin bisa mengeksplor daerah lain, misalnya Bekasi. Aku dengar kan ini kemarin udah sempet ikut ini ya, Ya. kampanye LRT ke kampus, akan Baik. ada rute di Bekasi. Ya. Bekasi ingin sekali aku explore gitu kan. Selama ini Oke. aku ngerasa jauh banget, terutama aku dari Tangsel sudah coba gitu bisa 2-3 jam perjalanan dengan Ya. mobil, belum macetnya, kemudian membayar tol gitu kan. Betul. Seperti yang banyak orang bilang kita tua di jalan gitu kan selama ini kalau di Jakarta ya. Nah, dengan LRT ini otomatis wow, asik banget kan. Ya. Ketujuannya makin cepat, makin Setuju. praktis, udah jelas pasti nyaman ya kan. Udah nyaman, udah gitu selama perjalanan ini menurutku juga kepada diriku sendiri ini akan Ya. meningkatkan kualitas hidup aku ya. Misalnya Oke. dengan naik LRT kan pasti nyaman ya. Beda Setuju. misalnya dengan kita naik kendaraan pribadi, kita macet sampai di kantor, sampai di tujuan acara kita lelah atau udah stres duluan. Sementara kalau naik LRT nyaman, otaknya segar gitu, Betul. keluar tetap cakep, tetap Nah, energi Jadi masih iya, terjaga ya, masih segar stamina-nya, gitu kan. betul. Kemudian selama perjalanan di LRT juga di atas kan ini kan kita Betul. melayang ya nanti LRT Iya. stasiunnya di atas, jadi kita akan melihat pemandangan Jakarta dan Wow. sekitarnya. Menurutku akan luar biasa banget. Betul. Jadi Lebih kayak menambah inspirasi, wow, dapat bisa ide-ide nambah baru ide, lagi. bisa bikin konten lagi, bisa Betul. buat sosialisasi juga untuk pamer-pamer. Ini loh LRT keren banget naik LRT gitu. Nah, jadi bisa dibilang Yuki bahwa LRT ini juga solusi sebagai LDR ya. Oh, tentu saja. Iya. Oke, nah Yuki tadi kan Yuki juga udah sempat merespon ya bahwa nantinya Yuki akan lebih menginformasikan kepada masyarakat juga bahwa nanti akan kehadiran untuk LRT tepatnya tanggal 12 Juli. Ada cara lain juga nggak Yuki yang nanti akan Yuki siapkan untuk lebih mengkampanyekan atau lebih mensosialisasikan untuk kehadiran dari LRT Jabodebek? Sebenarnya sih ini baru kepikiran ya barusan. Oke. Baru kepikiran. Iya, iya. Ya, sebenarnya aku tuh sering bikin acara misalnya untuk ketemu dengan follower-follower Oke, gitu kan, iya, ketemu iya, iya. dengan teman-teman yang support aku selama ini Baik. gitu. Dengan kehadiran LRT ini mungkin nanti aku akan ngeset nih untuk satu tanggal kita bikin Ya. misalnya kayak LRT tour dengan Yuki gitu. Wow. Jadi aku akan ajak teman-teman gitu kan, Betul. mungkin nanti follower LRT juga untuk yuk kita sama-sama kita ngeset tanggal segini, kita jalan Betul, bareng, Yuki. kita explore kemana gitu naik LRT. Itu Terus butuh kita bikin berapa konten gerbong biar bersama nanti saya gitu. langsung bilang Oh Pak iya, Kuswardoyo. bisa disupport Pak. Betul, betul, betul. Iya, jadi nanti kita akan bikin rute misalnya jalan dari Dukuh Atas sampai ke Cibubur atau misalnya sampai Bekasi gitu. Jadi ini bisa jadi hal yang menarik sih buat aku sama nanti follower gitu kan. Oke, tadi kita sudah dengerin untuk dari sisi Yuki ya, yang merupakan influencer traveler, di mana dia mengikuti untuk perkembangan akomodasi transportasi umum, mulai dari tadi dia pas tinggal di Jakarta naik KRL gitu kan, bahkan dia juga punya keinginan nanti mungkin mau untuk bareng teman-temannya silaturahmi di LRT Jabodebek. Nah, sekarang kita coba untuk kepoin LRT Jabodebeknya, karena untuk Potrain kali ini adalah membahas mengenal LRT Jabodebek, revolusi transportasi masa depan. Oke, Pak Kuswardoyo, saya mau tanya dulu nih Pak, apa sih yang menjadi tujuan dari sosialisasi LRT Jabodebek ini Pak? Dan mengapa perlu buat masyarakat sadar lebih awal untuk sebelum kehadiran dari LRT Jabodebek sendiri Pak? Ya, tentunya yang pertama tujuan kita adalah bahwa kita ingin lebih dekat Baik. dengan para pengguna jasa kita. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya adalah kita berharap untuk warga masyarakat yang nantinya menggunakan LRT ini, mereka akan sadar menggunakan LRT bukan karena keterpaksaan, namun betul-betul bahwa mereka menyadari bahwa LRT ini adalah salah satu transportasi pilihan yang bisa mereka manfaatkan menjadi salah satu pemecah kemacetan yang selama ini mereka alami. Itu kita berharap seperti itu. Nah, terkait dengan LRT sendiri, tadi saya di awal sudah katakan bahwa LRT ini adalah salah satu transportasi yang tingkat keamanannya cukup tinggi dibandingkan dengan transportasi yang lain. Bukan berarti bahwa transportasi yang lain itu nggak aman, enggak. Iya, iya. Cuma memang karena LRT tanpa masinis, artinya bekerja secara sistem, tentunya di dalam perjalanannya
tidak lagi menyertakan manusia Ya. sebagai penggerak dari transportasi tersebut. Karena selama ini kita tahu bahwa sebagian besar kasus kecelakaan terjadi dikarenakan kelelahan pada si operatornya itu sendiri, baik pada supirnya ataupun masinisnya, itu yang sering terjadi. Tapi dengan menggunakan LRT ini, semua sudah dikerjakan oleh sistem, dan nanti teman-teman kami yang berada di command center di OCC, mereka yang akan memantau pergerakan LRT. Baik. Jadi insya Allah untuk LRT sendiri memang jauh lebih aman, dan ini harus difahami oleh semua warga masyarakat calon pengguna jasa LRT. Mereka harus yakin bahwa kereta api dengan LRT dengan sistem ini jauh lebih aman. Itu yang pertama, Ya. yang jelas itu. Dan kemudian memang teknologi LRT sendiri memang saat ini adalah teknologi yang terbaik yang ada di Indonesia. Oke. Teknologinya jelas sudah menggunakan, kalau kita sebutnya CBTC, artinya bahwa nanti ketika kereta berjalan, mereka akan terhubung satu kereta dengan kereta lainnya menggunakan sistem komunikasi yang dipancarkan oleh sinyal. Jadi perjalanan kereta satu dan kereta lainnya sudah teratur by system. Baik. Nggak akan ada kereta yang kecepatan, nggak ada. Ya. Karena ketika yang depan jalannya 20 km per jam, yang belakang pun akan mengikuti. Jadi jarak antar keretanya sudah pasti. Baik. Itu yang perlu kita pahami. Nantinya kemudian ke depannya bagi semua pengguna jasa LRT juga jangan takut, jangan khawatir ketika mereka tertinggal satu kereta di depannya. Tunggulah 4 menit akan datang lagi kok kereta berikutnya. Wow, jadi secara untuk waktu aja Pak, ini udah benar-benar udah tertata juga ya Pak ya. Tepuk tangan dulu dong buat LRT Jabodebek ya. Yuki, apalagi juga mengingat kayak kita gitu kan yang sering untuk bisa dibilang ketemu dengan banyak orang juga dalam artian bersilaturahmi, jadi nggak perlu takut ya buat nanti dengan kehadiran dari LRT Jabodebek, buat kita lebih satu sisi efisiensi, waktunya lebih terjaga, bener nggak Yuki? Benar banget, setuju. Dan juga Pak Kuswardoyo bahkan udah bilang untuk teknologinya ini benar-benar udah mumpuni gitu kan, yang biasanya kalau kita naik kereta yang taunya ada masinisnya. Nah tapi kali ini dari ruang kontrol tersendiri ya Pak ya. Betul. Dan setiap 4 menit LRT Jabodebek ini juga pasti akan hadir di setiap stasiun pemberhentiannya ya Pak ya. Wow. Oke, Pak tadi udah diinformasikan juga mengenai teknologi dan juga kenapa masyarakat harus menggunakan LRT Jabodebek. Tadi sudah diinformasikan Pak Kuswardoyo bahwa kalian nggak usah untuk takut tertinggal, yang dimana untuk LRT Jabodebek ini per 4 menit pasti akan mampir di setiap stasiun kayak gitu kan. Nah Pak, sekarang saya cuma juga ingin bertanya Pak mengenai rute-rutenya nih Pak, rute-rute dari LRT Jabodebek. Nah, Rute yang saat ini kami miliki, Yap. saat ini kami mengoperasikan 18 stasiun. 18 stasiun. 18 stasiun yang kebetulan lokasinya berada di area padat semua. Baik Pak. Artinya dari mulai Cibubur, Ya. itu yang daerah Depok dan sekitarnya, Ya. Cibubur sampai dengan Dukuh Atas, kemudian ada juga dari Bekasi sampai ke Dukuh Atas. Jadi selama pengoperasian kita saat ini 18 stasiun dengan panjang lebih kurang 44,3 km ini nantinya warga masyarakat yang akan menggunakan LRT ini nantinya tentunya akan merasakan deh manfaatnya seperti apa daripada kita berkutat dengan kemacetan. Betul, setuju. Belum lagi kelelahan kita di perjalanan. Perjalanan. Dengan menggunakan LRT ini tadi seperti Yuki sudah cerita, bukan hanya bisa menikmati pemandangan, tapi kita naik seger, turun juga masih segar. Nah, itu dia. Itu yang Iya. penting. Jadi saat bekerja nggak ada lagi deh, begitu sampai kantor udah akhirnya malah tidur deh. Iya benar Itu Pak. malah Betul. Jadi Pak Kuswardoyo juga bisa bilang kalau kita naik LRT ini kita benar-benar lebih nyaman, dan juga bisa dibilang buat penggunanya itu juga lebih bisa fokus untuk energinya digunakan dengan hal yang semestinya. Jadi nggak energinya habisnya pada saat lagi di perjalanan ya Pak ya. Seperti itu ya Pak ya. Oke, dari segi rute juga sudah diinformasi nih. Pak, kita lanjut nih. Kira-kira untuk segi tarifnya udah bisa diinformasikan kah Pak? Kita ingin tahu dong tarif dari LRT Jabodebek ini ya Yuki ya. Betul. Setuju nggak? Bocoran Pak, Bocoran Pak. Tarif ini memang jadi sesuatu yang sangat ditunggu oleh warga masyarakat. Bener Pak. Tapi sayangnya Ya. KAI dalam hal ini LRT adalah operator. Baik. Jadi kami tentunya tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan tarif. Baik Pak. Kewenangan tarif berada di regulator dalam hal ini adalah Kementerian Perhubungan. Jadi
Jadi sampai saat ini kami belum menerima keputusan dari Kementerian Perhubungan berapa sih tarif yang akan digunakan untuk operasional kita nanti. Tapi usulan yang sudah kami berikan kepada Kementerian Perhubungan, kami berharap untuk nanti tarifnya rata-rata sekitar 15.000 lah. Oh, 15.000. Betul, rata-ratanya 15.000, tapi mungkin kalau operasionalnya nanti sama dengan KRL. Jadi akan ada tarif awal berapa, kemudian nanti setiap kilometer akan ada tarif progresifnya. Baik. Tapi kisarannya saya rasa nggak akan lebih dari 25-26.000 lah untuk jarak terjauh itu tadi. Tapi menurut saya juga Pak, dengan tarif segitu masih tarif yang masuk akal sih Yuki. Karena kenapa? Mengingat satu sih fasilitasnya, Iya, terus betul. juga ketepatan waktunya. Bener nggak Yuki? Iya, Yuki betul. ada pengalaman nggak mungkin selama menggunakan transportasi umum gitu yang akhirnya berketut di kemacetan? Iya, setuju banget karena pergerakan saya nih lumayan padat gitu ya sebenarnya. Oke, sehari-hari bisa tiba-tiba acara di Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Barat gitu kan. Sementara aku sekarang tinggal di Tangsel, jadi memang transportasi umum saat ini sudah sangat membantu aku dan aku adalah pengguna tetap gitu. Kalau dari Tangsel ke Jakarta itu aku setiap hari pasti naik KRL gitu. Nah, naik KRL biasanya aku bisa turun di antara di Tanah Abang atau di stasiun Kebayoran, kemudian aku bisa lanjut nanti dengan Transjakarta atau misalnya MRT gitu ya kan. Ya karena memang aku tujuannya utamanya aku naik transportasi umum adalah supaya tidak terjebak kemacetan. Yang pertama, Iya. menghemat waktu, biaya juga jelas Menghemat lebih murah, biaya, ekonomis iya. gitu ya kan. Udah gitu dengan transportasi umum ini sebenarnya lebih jelas gitu kan, karena ada jadwalnya, kita tahu naiknya jam berapa, turunnya jam berapa gitu, Iya. ketimbang kita misalnya bawa kendaraan sendiri gitu. Betul. Jadi ini sangat membantu aku dan LRT ini ya penasaran lah aku gitu, sangat pengen menggunakan karena ternyata kan sampai ke Bekasi kan sekarang. Aku pernah mencoba gitu misalnya naik kendaraan sendiri ke Bekasi itu bisa 2-3 jam di jalan gitu, jauh sekali. Nah dengan LRT ini otomatis kan jadi lebih cepat ya. Saya turun di Jakarta, kemudian dari Jakarta misalnya dari Duku Atas bisa coba ke Harjamukti ya gitu. Jadi ya penasaran banget dan kayaknya Siap bakalan menantikan ya, excited gitu ya. untuk LRT Jabodebek ya. Iya. Oke, lanjut lagi ke Pak Kuswardoyo. Pak, tadi sudah diinformasikan juga untuk rute dari tarif dari LRT Jabodebek, rutenya mungkin juga kita pengen tahu gitu kan, dan jam operasionalnya Pak di sini. Kira-kira LRT Jabodebek ini mulai beroperasional dari jam berapa Pak? Karena buat masyarakat pasti itu juga yang pingin ditahu kan dari teman Reina. Ya, untuk operasional LRT sendiri kita bisa katakan bahwa LRT nantinya akan beroperasi memberikan pelayanan kepada semua pengguna jasanya dari mulai gelap sampai gelap. Dari gelap sampai gelap Yuki. Betul. Kebayang nggak? Bisa seharian ya, ini kayak beberapa Bisa. kali putar-putar ke Betul. Bekasi balik ya. Ya, jadi kita besok akan mulai beroperasi dari mulai jam 5 pagi sampai dengan 23, 27, artinya hampir setengah 12 malam ya. Baik Pak. Betul. Nah, selama operasional itu satu hari kami menyediakan sebanyak 434 perjalanan. Wow. Jadi banyak banget perjalanan yang kita siapkan dengan harapan masyarakat bisa ayo manfaatkan ya transportasi yang disediakan pemerintah. Kita beralih dari transportasi pribadi kepada transportasi yang disediakan oleh pemerintah Ya. supaya itu tadi terhindar kemacetan, terhindar keborosan, menghilangkan kelelahan, dan yang pasti memudahkan semua warga masyarakat untuk bisa beraktivitas. Itu barangkali yang penting sih. Itu yang paling penting ya buat teman Reina. Jadi kita lebih benar-benar menggunakan transportasi yang sudah disiapkan pemerintah ini juga untuk lebih membantu mobilisasi kita dalam keseharian. Setuju nggak Yuki? Setuju banget, meningkatkan kualitas hidup ya nantinya kan. Itu dia. Gitu. Karena kalau sampai kita dari segi pengaturan waktu dalam memulai aktivitas saja udah bisa dibilang banyak mengeluarkan waktu yang sia-sia, otomatis juga kan akan berpengaruh sampai dengan kita mau istirahat lagi gitu Iya, kan. iya. Tapi LRT Jabodebek menjawab kebutuhan. Bapak bilang mulai dari gelap Sampai gelap. sampai gelap. Tapi yang paling penting jangan sampai Anda mulai dari gelap sampai gelap Anda malah muter-muter dan tidur di LRT Jabodebek ya. Ayo kita jaga bersama. Jadi intinya ayo kita jaga bersama untuk fasilitas ini, karena juga penting ya buat masyarakat, teman Reina, supaya kita mendukung LRT Jabodebek ini juga. Jadi dengan cara ya jangan lupa di sosial media untuk diinfoin juga ya Yuki ya. Yang tadi juga Pak Kuswardoyo juga bilang bahwa banyak aktivitas
giveaway juga yang bisa teman Raina dapatkan. Jadi mungkin yang belum follow akun Instagram dari LRT Jabodebek bisa langsung di follow di @LRT_Jabodebek. Sekarang kita lanjut lagi nih untuk bincang-bincang santainya. Dan sepertinya sudah banyak juga nih yang diinformasikan narasumber kita ya, Pak Kuswardoyo dari LRT Jabodebek. Tapi sekarang juga kita mau lanjut lagi untuk kepoin dari pihak LRT Jabodebek. Pak Kuswardoyo, mungkin juga bisa diinformasikan nih Pak mengenai fasilitas. Kalau tadi kita sudah kasih informasi mengenai rute, tarif, dan juga bahkan jam operasionalnya. Yang nggak kalah pentingnya juga Pak, kira-kira ada nggak yang menjadi pembeda untuk sisi fasilitasnya, entah itu di stasiun pemberhentian ataupun juga di unit LRT-nya sendiri, dan apakah ada penyikapan khusus buat para pengguna disabilitas Pak? Oke. Ya. Jadi terkait fasilitas yang ada di LRT Jabodebek, saya rasa sih fasilitas itu hampir di semua stasiun sama ya. Baik Pak. Artinya baik itu stasiun konvensional ataupun stasiun yang ada saat ini di LRT. Baik. Tapi tentunya LRT dengan teknologi yang lebih canggih pasti punya fasilitas yang lebih Itu dia. daripada yang lainnya. Beberapa fasilitas diantaranya yang memang mungkin tidak ada di tempat lain, kita punya tombol khusus untuk kondisi darurat, emergency tombol. Oke, emergency Nah, itu tombol, nanti Pak, bisa ya. digunakan oleh semua warga masyarakat atau pengguna jasa apabila melihat suatu kondisi darurat. Baik. Tapi perlu diingat, ini tidak boleh digunakan untuk main-main. Nah, itu dia. Karena pastinya akan Kesadaran. ada sanksinya nantinya. Betul Pak, betul. Itu yang jelas yang harus kita waspadai itu. Kemudian selain itu, di LRT di dalam ataupun di luar, artinya di stasiun, fasilitas yang lain sudah kami lengkapi, dari mulai fasilitas BSDE-nya untuk penunjuk arah, Ya. rute dan lain sebagainya, kami siapkan semuanya. Baik Pak. Dan yang istimewa bahwa di LRT ini kami menyiapkan fasilitas untuk teman-teman disabilitas. Baik. Jadi fasilitas dari mulai lift khusus, Baik. guiding block, semuanya kita siapkan. Oke. Dan untuk masuk ke dalam kereta pun, untuk teman-teman disabilitas itu diberikan kemudahan. Baik. Artinya mereka bisa mengoperasikan kursi roda sendiri untuk masuk ke dalam kereta. Baik. Nah itu mereka bisa lakukan dengan mudah. Ya. Selain itu juga bahwa semua yang kami siapkan ini sudah melalui koreksi dan kerjasama dengan ikatan komunitas dari disabilitas sendiri. Jadi sudah direview oleh mereka dan mereka menyatakan bahwa apa yang dimiliki oleh LRT ini sudah sangat baik untuk digunakan oleh mereka. Seperti itu. Tangan dong buat LRT Jabodebek ya. Ya. Dan yang paling penting juga sih Pak, pengalamannya Yuki ya, kita juga ya, kesadaran sih, balik lagi kesadaran dari kita pengguna dari jasa ini. Terkadang kita juga udah ngelihat bahwa ini fungsi lift ini digunakan atau diperuntukkan lebih untuk ke skala-skala prioritas seperti saudara-saudara kita yang disabilitas atau juga mungkin ibu hamil ya kan. Tapi terkadang saya juga pribadi Pak, kadang masih lihat anak muda aja yang masih sehat walafiat gitu kan, mau naik lift, come on, ayolah. Jadi gunakan fasilitas sesuai dengan yang sudah disiapkan gitu. Betul sekali, betul. Betul. Seperti Pak Kuswardoyo bilang juga, di mana kan itu ada tombol emergency. Jangan sampai ngeprank ya, nggak boleh main-main konten ngeprank kayak gitu ya. Itu Iya, karena akan merugikan banyak merugikan. pihak gitu ya kan. Oke Pak, ini juga Pak kemarin kabar di luar gitu ya, yang sempet rame ini Brian ikuti. Yang pertama ada 2 topik nih mengenai yang LRT. Tarifnya katanya pada saat mau soft launching itu gratis Pak. Itu benar atau gimana tuh Pak? Ya, jadi kalau kita berbicara soft launching ya, kebetulan kan saat ini mulai tanggal 15 Mei kemarin tepatnya. Ya, baik Pak. Kami sedang melakukan kegiatan trial run. Trial run ini kita mencoba kondisi normal operasional dan kondisi tidak normal. Baik. Seperti misalnya ketika terjadi gangguan listrik misalnya, apa yang harus kita kerjakan nih? Jadi harapannya setelah trial run ini tentunya kedepannya ketika terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, Ya. kami dari tim LRT bisa dengan cepat untuk mengatasi itu. Penanganannya Pak ya. Betul, dan saat ini pun trial run kita bekerja sama dengan TNI, Polri, Basarnas, semuanya kita libatkan. Baik. Nah, nanti pada saat tanggal 12 Juli kami akan melakukan soft launching. Ya, warga masyarakat banyak yang mengatakan uji coba gratis lah, ada yang mengatakan soft launching, ada yang mengatakannya joyride dan lain sebagainya lah. Mereka itu menyebutnya macam-macam lah istilahnya. Ya. Tapi yang jelas pada tanggal 12 Juli nanti sampai dengan tanggal 15 Agustus
kami akan melaksanakan soft launching secara terbatas. Jadi nanti mulai 12 Juli warga masyarakat bisa ikut serta dalam perjalanan LRT, tapi tentunya terbatas. Dan catatannya bahwa nanti semua sistem akan kita uji coba sehingga warga masyarakat yang nanti akan mengikuti kegiatan tersebut pada saat tapping tetap akan dikenakan tarif. Baik. Dan tarifnya pun hanya Rp1. Rp1 loh. Dan Betul. juga mungkin itu Pak lebih kegunaannya juga supaya kita sudah siap untuk memposisikan pada saat benar-benar udah operasionalnya pada saat berbayar ya Pak ya. Betul. Jadi memang awalnya sih memang kami berharap kegiatan tersebut bisa Rp0. Baik. Namun sistem tiketing elektronik seperti KMT dan lain sebagainya yang kita gunakan tidak bisa dengan Rp0. Jadi pada saat kita tapping ke stasiun Rp0 itu nggak keluar, harus ada tarifnya yang muncul di situ. Makanya kemudian kami rubah dari Rp0 itu menjadi Rp1. Harapannya Rp0, tapi kenyataannya memang sistemnya yang tidak bisa berfungsi Rp0. Dan juga mengedukasi kita Pak tadi pada seperti Pak Kuswardoyo bilang ya Pak ya. Jadi cara untuk membayarnya seperti apa gitu. Dan balik lagi sistemnya nggak ngedukung Yuki untuk Rp0. Ingat ya teman Reina dan juga masyarakat ataupun juga teman-teman yang saat ini sedang menyaksikan untuk Podtrain bahwa soft launching yang dimana itu kita berbayar tapi Rp1 itu pastinya angka yang ya bisa dibilang antara gratis dan juga berbayar, tapi Rp1 saya rasa itu nggak membanding teman-teman kok ya. Oke Pak, ini lanjut juga nih Pak, di luar kemarin Brian sempat dengar juga ada beberapa juga teman di circle Brian, Bray itu yang acara ataupun sosialisasi LRT itu LRT Jakarta. Nah masih banyak mungkin teman-teman di luar sana juga yang masih kurang paham mengenai perbedaan LRT Jakarta dan juga LRT Jabodebek nih Pak. Mungkin Pak Kuswardoyo boleh mungkin Pak untuk meluruskan. Betul. Tidak tepat sih kalau dibilang meluruskan. Oh iya Pak, menginformasikan mungkin. Menginformasikan, Ya, karena semuanya sudah berjalan pada jalur yang lurus masing-masing. Oh iya benar. Jadi betul, kalau kita cerita sebetulnya memang ada 2 LRT ya saat ini di Jakarta. Yang pertama adalah LRT Jakarta. LRT Jakarta ini kebetulan dikelola oleh pemerintah daerah Jakarta. Betul, jadi itu BUMD dikelola oleh mereka. Dan sudah lebih dulu ada sebelum adanya LRT Jabodebek. Karena mereka dulu digunakan untuk SEA kalau saya tidak salah awal. Nah, kemudian yang saat ini kami kelola adalah LRT Jabodebek. LRT Jabodebek ini baru ada, artinya diserahkan kepada PT Kereta Api. Kami mendapatkan penugasan dari 2017. Baru 2017 kita mulai penugasan untuk membangun ini semua, dan insya Allah nanti pada tanggal 12 Juli kita baru bisa melaksanakan soft launching bersama dengan warga masyarakat. Jadi 2 hal yang berbeda. Baik pengelolanya yang satu BUMD, sementara kami BUMN, dan juga tentunya trayeknya juga berbeda, jalurnya berbeda. Betul. Itu barangkali. Dari segi trayeknya saja sudah bisa untuk menyimpulkan ya Pak ya. Betul. Mana yang LRT Jakarta, mana yang LRT Jabodebek. Nah, oke Pak, dan selanjutnya juga Yuki mungkin bisa untuk di-sharingkan juga nih bagaimana untuk antusias Yuki, kan tadi sudah diinformasikan Pak Kuswardoyo mengenai rute dari sisi tarif masih ditahan dulu ya tarifnya, jam operasional udah kebayang nggak Yuki mungkin nanti kedepannya wah untuk naik LRT ini kayaknya benar-benar tinggal bawa diri gitu ya, dan kalau mau jadi kayak bintang tamu kayak gini Yuki udah siap banget gitu kan, jadi nggak kayak Yuki bilang tua di jalan gitu tadi. Iya betul. Mungkin bisa untuk di-sharingin ke teman-teman untuk antusias Yuki nih menyambut LRT Jabodebek. Iya, jadi tentu saja antusias sekali ya, karena dengan adanya LRT Jabodebek ini akan sangat membantu mobilitas aku di sekitar Jakarta. Kemudian aku juga bisa mengeksplor Bekasi sekarang dengan mudahnya, dan daerah Cibubur juga ya kan. Karena selama ini aku kesana ya kalau misalnya nggak naik KRL ya naik MRT, naik Transjakarta ya kalau ke Cibubur tuh ya. Tapi kan memang lumayan jauh, LRT ini cepat sekali ya kan. Kemudian jadwalnya juga setiap 4 menit ada unit yang datang kan. Ini luar biasa banget. Jadi memang akan mempermudah aku dan teman-teman lainnya untuk mobilitas di Jakarta dan sekitarnya gitu. Oke, itu dia ya yang pastinya menjadi harapan dari Yuki pada saat menyambut LRT Jabodebek nanti launching. Pak, kalau dari Pak Kuswardoyo sendiri harapannya Pak dengan sosialisasi ini kira-kira apa nih Pak? Ya, tentunya harapannya yang pertama adalah
kita bisa lebih dekat dengan calon pengguna jasa kita. Baik. Itu yang pertama. Yang kemudian adalah bahwa perlu diingat LRT Jabodebek ini bukan solusi untuk kemacetan. Baik. Ya, saya ulang, bukan solusi untuk kemacetan. Baik. Tapi LRT Jabodebek ini ada salah satu pilihan transportasi yang bisa membantu untuk mengurai kemacetan. Nah, Jadi, kalau solusinya tetap kembali kepada tiap-tiap individu. betul. Jadi kesadaran dari warga masyarakat inilah yang bisa menjadi solusi untuk mengatasi kemacetan. Benar, Pak. Sekarang kita bisa bayangkan 10 orang berangkat ke sekolah atau berangkat ke kantor dengan membawa 10 mobil. Itu sudah kebayang. Apalagi kita lihat mobilitas masyarakat nggak cuma 10 orang dalam tiap hari, tentunya ribuan orang. Iya. Nah, dengan kesadaran pribadi bahwa memang apa yang sudah diberikan oleh pemerintah dengan menyediakan transportasi umum ini Iya, Pak. digunakan sebaik mungkin, dimanfaatkan sebaik mungkin. Seperti tadi sudah saya sampaikan, bukan hanya bisa menyebabkan kita berangkat segar sampai tempat segar, mood masih terjaga, Ya. kegiatan masih bisa terlaksana dengan baik, namun juga bisa mengurangi kemacetan dan tentunya pemborosan di mana-mana. Itu yang harus Nah, diperhatikan. itu dia. Setuju nggak Yuki? Setuju. Pemborosan mulai dari biaya ya, Betul, ekonomi, betul. kemudian Betul. juga udara ya kan, polusi, Betul, juga polusi. kan ya. Setidaknya sih aku berharap ya dengan LRT ini berkurang lah ya kan. Betul. Polusi itu. Dan juga Pak, yang saya suka untuk mengajak teman Reina bahkan juga masyarakat menggunakan transportasi umum supaya kita juga ambil langkah pola hidup sehat. Iya, Kenapa bilang betul langkah sekali. pola hidup sehat? Iya. Kita lebih aktif lagi mungkin untuk berjalannya, Iya, berjalan. iya nggak Pak? Jadi kalau kita biasakan terus, jadi sudah terbiasa, sudah sering mungkin. Nah, banyak aspek juga yang bisa untuk kita dapati dari sisi positifnya. Jadi bukan hanya untuk kita mengurangi kemacetan, teman-teman juga bisa untuk ambil langkah pola hidup sehat dalam kesehariannya. Dan pastinya juga kita sudah hampir tiba di penghujung program kita nih Pak ya. Tapi tetap terus diingatkan buat Potrain, pantauin terus sosial media dan jangan lupa untuk siap menyambut nih ya launching dari LRT Jabodebek. Pak, sebelum untuk menutup dari program kali ini Pak, ya itu di Potrain bersama dengan LRT Jabodebek, pengen mungkin Bapak juga memberikan pesan nih yang mau untuk disampaikan kepada teman Reina, masyarakat di luar yang akan siap menyambut dari kehadiran LRT Jabodebek di Indonesia. Ya, tentunya untuk teman Reina, saya ingin mengajak semuanya, yuk kita sama-sama mulailah beralih ke transportasi umum yang disediakan oleh pemerintah. Tentunya transportasi umum ini yang disediakan oleh pemerintah adalah sudah merupakan suatu pilihan terbaik untuk kita semua. Dan perlu diingat juga bahwa salah satu ciri dari negeri maju adalah ketika warga masyarakatnya sudah tidak egois menggunakan transportasi pribadi. Mereka tentunya ingin bersama-sama membangun negerinya, salah satunya adalah dengan menggunakan fasilitas yang disediakan pemerintah. Ya. Ini adalah salah satu ciri dari negeri-negeri maju yang ada saat ini. Kemudian di samping itu juga tentunya dengan adanya transportasi umum seperti LRT Jabodebek ini, kedepannya pemerintah pasti akan berpikir lebih jauh. Ketika memang saat ini kita baru ada di area Jabodebek, ketika ini bisa dimanfaatkan sebaik mungkin dan bisa menjadi salah satu moda untuk mengurai kemacetan, pasti pemerintah kedepannya akan lebih berpikir lagi untuk memberikan transportasi baru yang tentunya akan lebih luas dan bisa dijangkau oleh semua masyarakat. Oke. Itu terkait dengan keberadaan transportasi LRT. Namun di samping itu juga perlu diingat bahwa LRT Jabodebek ini adalah produk baru yang harus sama-sama kita jaga, Setuju, Pak. kita rawat, dan jangan lupa juga bahwa keseruan sosialisasi dan pendekatan kita kepada teman-teman LRT, teman Reina khususnya masih akan terus berlangsung. Makanya jangan lupa tetap pantengin di sosmednya LRT. Sosmednya di Begitu. LRT ya. Jadi Pak Kuswardoyo juga bilang supaya buat teman-teman teman Reina dan juga masyarakat bisa dapat terus mengikuti perkembangan dari program sosialisasi LRT Jabodebek, bisa di follow di Instagramnya di @LRT_Jabodebek. Yuki, mungkin ada yang mau disampaikan untuk pesan terakhir nih kepada teman Reina untuk khusus program ya, program kali ini di Potrain. Kita nggak tahu nanti mungkin kita diajak sosialisasi lagi kan. Siap. Pokoknya yang paling penting teman-teman harus sadar dulu dan juga tahu nih yang dimana kita akan hadir revolusi
transportasi masa depan yaitu LRT Jabodebek. Gimana Yuki, mau diberikan pesan raya juga buat teman-teman? Jadi buat teman-teman Raina, tadi ini udah luar biasa sekali pemaparannya Pak Kuswardoyo, Ya. udah disampaikan semua ya bagaimana supaya kita menjaga dan merawat LRT Jabodebek ini ya kan, transportasi kita saat ini. Jadi ya aku tinggal menyimpulkan aja ya, kalau ingin menyayangi Indonesia, mari kita naik LRT Jabodebek. Yes, kalau mau menyayangi Indonesia, ayo kita naik LRT Jabodebek. Baiklah, sepertinya mengingat waktu podcast kali ini ataupun juga program kali ini harus kita sudahi. Tapi sekali lagi tetap terus diingatkan buat teman Raina dan juga masyarakat Jakarta dan juga sekitarnya yang siap untuk menyambut LRT Jabodebek, tetap terus pantauin akun sosial media di @lrt_Jabodebek. Dan sekali lagi, bukan hanya informasi yang bisa kalian dapatkan, tapi juga bisa untuk berkesempatan mendapatkan giveaway. Bahkan juga nanti akan ada program-program sosialisasi yang sudah sempat Pak Kuswardoyo bilang nanti akan melibatkan teman-teman runners, itu melibatkan juga teman-teman pesepeda. Jadi ayo sama-sama kita mengenal lebih dekat bersama dengan LRT Jabodebek. Dan mengingat waktu, akhir kata Pak Kuswardoyo dan juga Yuki, kita harus sudahi dulu untuk program kita kali ini. Terima kasih untuk kehadirannya Pak Kuswardoyo, Terima kasih. Yuki, terima kasih. Mungkin Terima sama-sama kasih. untuk di akhir sesi ini kita sama-sama untuk menyemarakan Smart Travel Live Better ya. Iya. Boleh ya. Oke, sekali lagi terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menyaksikan, masyarakat dan juga teman Reina. Kenapa dari tadi saya bilang Reina? Reina itu adalah maskot dari LRT Jabodebek, yang artinya train attendant yang siap untuk menemani perjalanan kalian bersama dengan LRT Jabodebek. Sampai berjumpa lagi di program Pod Train selanjutnya bersama dengan LRT Jabodebek. LRT Jabodebek, Smart Travel, Live Better. Bye bye.